Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film yang berjudul Avatar 2: The Way of Water. Bagi yang belum nonton alur cerita film Avatar yang pertama, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah kejadian di film Avatar pertama, Jack menjadi kepala suku klan Omaticaya dan suami dari Neytiri. Mereka kini hidup bahagia di Pandora dan telah dikaruniai 3 anak, yaitu Neteyam, Loak, dan Tuk. Selain mereka, Jack juga mengadopsi seorang anak perempuan bernama Kiri yang merupakan anak dari Avatar Grace. Dalam film sebelumnya, Grace yang sekarat berusaha diselamatkan dengan cara memindahkan jiwanya ke tubuh avatarnya secara permanen. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil. Ternyata pada saat itu, Grace sedang mengandung Kiri yang pembuahannya masih menjadi misteri. Kini, avatar Grace yang masih belum sadar berada di dalam tabung lab. Setelah para suku Na'vi berhasil mengalahkan RDA dalam peperangan sebelumnya, para manusia lalu dikirim kembali ke bumi. Kecuali beberapa ilmuwan yang berpihak kepada Na'vi dan seorang bayi bernama Miles Spider Socorro yang merupakan anak dari Kolonel Miles. Spider sengaja tetap berada di Pandora karena masih terlalu kecil untuk dievakuasi. Ketika tumbuh menjadi anak-anak, Spider tinggal bersama para ilmuwan dan bermain bersama ketiga anak Jack. Pada suatu malam, ketika Jack dan Neytiri sedang asik rebahan, tiba-tiba mereka melihat sebuah bintang yang menyala terang di langit. Ternyata itu adalah rombongan pesawat RDA yang kembali ke Pandora. Begitu sampai, mereka langsung membakar sebagian besar hutan hingga membuat banyak hewan Pandora tewas. Mengetahui itu, Jack dan keluarganya serta para Na'vi memutuskan untuk pergi ke tempat yang aman. Ternyata, tujuan mereka membakar hutan adalah untuk membangun kembali pangkalan RDA. Setahun kemudian, Kolonel Miles yang sebelumnya tewas terkena panah Neytiri, kini kembali dengan tubuh kloningannya sebagai Na'vi bersama dengan beberapa anak buahnya. Ternyata, Miles telah mengumpulkan memori ingatannya ke dalam sebuah perangkat. Miles lalu menyuruh avatar Na'vi-nya untuk membalaskan dendamnya kepada Jack Sully. Sementara itu, Jack dan beberapa Na'vi pergi menggunakan ikran untuk menyerang kereta RDA yang membawa persenjataan. Loak lalu mengajak Neteyam untuk ikut mengambil senjata tersebut. Meskipun Neteyam melarangnya, namun Loak tak mempedulikannya. Lalu tiba-tiba sebuah pesawat RDA datang dan menyerang para Na'vi. Untungnya pesawat tersebut berhasil dilumpuhkan. Jack lalu mendapati Loak yang selamat, sementara Neteyam hanya mengalami luka ringan saja. Jack dan rombongannya lalu kembali ke markas mereka yang berada di camp teratas benteng Omaticaya. Sesampainya di sana, Jack memarahi Neteyam dan Loak karena telah bertindak ceroboh dan tidak mendengarkan perintahnya. Neytiri lalu menenangkan Jack dan membawa Neteyam yang terluka untuk diobati. Neytiri mengingatkan Jack untuk tidak terlalu keras kepada anak-anak, karena mereka sebenarnya hanya ingin membanggakan Jack. Jack pun menyadari hal itu, namun dia hanya mengkhawatirkan keselamatan mereka. Sementara itu, Spider, Loak, dan Kiri pergi ke lab di mana di sana ada ibunya Kiri, yaitu Avatar Grace yang sedang dirawat oleh Nom Spellman dan Max Petal. Di sisi lain, Kolonel Miles dan timnya telah sampai di Bridgehead City yang kini telah menjadi kota yang sangat megah dan canggih. Miles lalu bertemu dengan Jenderal Francis Ardmore yang menjelaskan bahwa misinya di sini adalah menjadikan Pandora sebagai rumah baru bagi manusia. Namun sebelum bisa melakukan itu, mereka harus menghentikan Jack Sully terlebih dahulu. Keesokan harinya, Kolonel Miles dan timnya mulai menelusuri hutan untuk mencari keberadaan Jack. Pada saat yang sama, Loak, Spider, Kiri, dan Tuk juga berada di hutan yang sama dan sedang bermain-main. Miles dan timnya lalu sampai di wilayah di mana dahulu Miles bertarung melawan Jack dan Neytiri. Loak dan yang lain lalu menemukan jejak kaki mencurigakan dan mereka pun mengikutinya. Kemudian mereka mengawasi dari kejauhan dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Jack.
Mengetahui itu, Jack menyuruh Loak dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun, ketika mereka akan pergi, tiba-tiba mereka ditangkap oleh Miles dan timnya. Melihat jari mereka ada 5, Miles pun menyadari bahwa mereka adalah anak-anak dari Jack. Kemudian, Miles juga menyadari bahwa Spider adalah anak dari Kolonel Miles. Tak lama kemudian, Jack, Neytiri, dan Neteyam tiba di TKP dan mulai melakukan penyerangan. Neytiri berhasil membunuh beberapa anak buah Miles dengan menggunakan panahnya. Saat ada kesempatan, Loak dan yang lain lalu berusaha kabur dari sana. Loak, Kiri, dan Tuk berhasil selamat. Namun sayangnya, Spider yang terjatuh ke jurang akhirnya ditangkap dan dibawa pergi oleh Miles. Sesampainya di goa, Jack dan Neytiri terlihat sedang berdebat. Jack berkata bahwa dengan ditangkapnya Spider, cepat atau lambat, Miles akan mengetahui tempat tinggal mereka. Jack tahu bahwa Miles hanya mengincar dirinya dan keluarganya saja. Oleh karena itu, Jack berusaha meyakinkan Neytiri agar mereka pergi sejauh mungkin demi keselamatan klan Omaticaya. Akhirnya, dengan berat hati, Neytiri pun terpaksa mengikuti saran dari Jack. Sebelum pergi, Jack terlebih dahulu menyerahkan kepemimpinannya kepada salah satu prajurit bernama Tarsem. Kemudian, Jack dan keluarganya pun pergi dengan menunggangi Ikran. Sementara itu, Jenderal Ardmore mulai melakukan siksaan mental kepada Spider untuk memaksa Spider memberitahu keberadaan Jack. Namun sayangnya, usaha itu gagal karena Spider tetap menolak memberitahu. Kembali ke Jack dan keluarganya. Mereka akhirnya tiba di desa Awa Atlu yang merupakan tempat tinggal bagi klan Metkayina. Jack dan keluarganya lalu bertemu dengan pemimpin klan Metkayina bernama Tonowari dan istrinya yang sedang hamil bernama Ronald. Jack menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk meminta perlindungan sementara demi keluarganya. Di sini, Ronald terlihat tidak menyukai kehadiran Jack dan keluarganya karena mereka setengah manusia. Dia juga khawatir kalau Jack dan keluarganya akan membawa masalah di kemudian hari. Namun, Tonowari sebagai pemimpin yang bijak akhirnya memutuskan untuk menerima Jack dan keluarganya tinggal bersama mereka karena ia menghargai Jack sebagai Toruk Makto. Tonowari lalu menyuruh kedua anaknya, yaitu Aonung dan Sirea, untuk mengajari anak-anak Jack cara beradaptasi dengan lingkungan laut mereka. Namun sebelum itu, Sirea membawa Jack dan keluarganya ke gubuk mereka. Jack mewanti-wanti kepada anak-anaknya agar jangan membuat masalah dan mereka juga harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Keesokan harinya, Sirea, Aonung, dan temannya Rotso mengajak anak-anak Jack untuk menjelajahi terumbu karang. Di sana, Sirea menunjukkan bahwa klan Metkayina berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut melalui bahasa isyarat. Sirea juga memperkenalkan mereka pada salah satu hewan air yang wajib ditunggangi, yaitu ilu. Sama halnya dengan hewan di daratan, hewan laut di sini juga bisa terhubung pikirannya melalui rambut Navi. Sementara itu, Jack ngotot untuk menerbangkan surak, yaitu hewan berwujud seperti aligator yang bisa terbang di udara maupun di air. Meskipun Jack mampu mengendalikan pikiran surak, namun ia terjatuh karena gagal menyeimbangkan badannya. Di sisi lain, Miles dan timnya membawa Spider ke hutan. Mereka berniat mempelajari kehidupan dan bahasa Navi melalui Spider. Miles juga nekat menaiki Ikran, di mana pada awalnya Miles kewalahan bahkan jatuh ke jurang bersama Ikran pilihannya. Namun tak lama kemudian, Miles tiba-tiba muncul kembali ke udara sambil tertawa karena bisa memiliki Ikran tersebut.
Sementara itu, si Rhea mengajari Neteyam, Loak, dan Kiri cara bernafas dengan benar agar mereka bisa bertahan lama di dalam air. Si Rhea juga memperkenalkan mereka ke ubur-ubur kupu-kupu yang bisa membantu mereka bernafas di dalam air jika ditempelkan ke punggung mereka. Selama proses adaptasi, Kiri adalah satu-satunya anak yang mampu beradaptasi dengan cepat di sana. Namun sayangnya, Aonung dan teman-temannya tidak menyukai keberadaan anak-anak Jack. Mereka mengejek Kiri sebagai Na'vi yang aneh. Melihat Kiri dibully, Neteyam dan Loak pun marah dan mereka pun saling berkelahi. Akibatnya, Neteyam dan Loak pun dimarahi Jack karena tidak mematuhi perintahnya. Namun meskipun begitu, Jack merasa bangga pada putranya karena telah membela Kiri. Keesokan harinya, Loak bertemu Aonung dan teman-temannya yang mengajak Loak untuk berburu di tempat yang jauh. Namun tanpa sepengetahuan Loak, Aonung dan teman-temannya mempunyai niat jahat. Sesampainya di sana, Aonung dan teman-temannya meninggalkan Loak sendirian ketika sedang memanah ikan gurame. Loak pun kebingungan karena ditinggal sendirian. Lalu tiba-tiba muncul seekor ikan predator yang menyerang Loak dan ilunya. Loak berusaha menghindari kejaran ikan predator tersebut dengan berenang ke arah karang. Ketika Loak mulai kehabisan nafas, ia pun terpaksa naik ke permukaan. Namun ternyata si ikan predator muncul kembali dan akan menyerang Loak. Lalu tiba-tiba seekor ikan yang berukuran sangat besar muncul dan membunuh ikan predator tersebut. Sementara Loak akhirnya tenggelam karena kehabisan nafas. Beberapa saat kemudian, Loak tersadar dari pingsannya dan berada di atas punggung si ikan besar yang telah menyelamatkannya. Makhluk itu disebut Tulkun yang bernama Payakan. Melihat ada tombak yang tertancap di siripnya, Loak pun berinisiatif untuk mencabut tombak tersebut. Dari sinilah Loak dan Payakan akhirnya menjadi sahabat. Sementara itu, Kiri mengungkapkan kepada Jack bahwa akhir-akhir ini dia bisa merasakan detak jantung yang sangat kuat dari dewa agung mereka, yaitu Eywa. Namun Jack meyakinkan Kiri bahwa itu akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, Loak akhirnya kembali ke desa dengan diantar oleh Payakan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Tonowari menyuruh Aonung untuk meminta maaf kepada Jack dan keluarganya. Namun, Loak malah berkata bahwa semua itu adalah idenya. Keesokan paginya, Loak bercerita kepada anak-anak yang lain mengenai apa yang terjadi dengan dirinya dan Payakan. Si Rhea lalu memberitahu Loak bahwa Payakan adalah Tulkun pembunuh. Namun, Loak yang gak percaya, dia pun meninggalkan teman-temannya dan pergi menemui Payakan. Sementara itu, si Rhea mengajak Neteyam, Kiri, dan Tuk ke teluk leluhur Metkayina. Seperti layaknya klan Omaticaya, klan Metkayina juga memiliki pohon jiwa yang berada di dalam air. Kiri lalu mencoba menghubungkan dirinya ke pohon tersebut dan bertemu dengan ibunya Grace. Kiri lalu bertanya kepada Grace mengenai siapakah ayahnya. Namun tiba-tiba Grace ditarik oleh pohon jiwa. Kiri lalu mengalami kejang-kejang dan segera dibawa kembali ke desa. Mengetahui Ronald adalah seorang sahik, mereka pun meminta bantuannya. Hingga akhirnya Kiri berhasil sadar kembali. Keesokan harinya, rakyat Awa Atlu bergembira karena rombongan Tulkun kembali ke desa setelah bermigrasi. Mereka sudah seperti keluarga bagi para rakyat Metkayina. Bahkan, setiap anggota Metkayina memiliki saudara-saudari Tulkun yang terhubung dengan mereka. Seperti misalnya Ronald yang memiliki saudari Tulkun bernama Roa yang juga baru saja melahirkan seekor anak. Di sisi lain, Kolonel Miles dan timnya mendatangi sebuah kapal pemburu Tulkun yang dipimpin oleh Kapten Max Corsby dan Dr. Ian Garvin. Kemudian, mereka pergi ke salah satu desa lokal bernama Desa Taunui. Di sana, mereka mengancam para penduduk untuk memberitahu keberadaan Jack. Namun, mereka berkata kalau mereka nggak tahu apapun tentang Jack karena dia berasal dari hutan.
Miles selalu mengancam akan membunuh seorang Na'vi wanita jika tidak memberitahu keberadaan Jack. Melihat itu, Spider pun memohon kepada Miles untuk tidak membunuhnya. Miles pun menuruti Spider, namun dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua rumah penduduk di desa tersebut. Karena cara tersebut tidak berhasil, Miles selalu menyuruh Scoresby untuk membunuh para Tulkun dengan tujuan memancing Jack keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, Tonowari memberitahu Jack bahwa orang-orang langit telah sampai di perairan timur dan membakar rumah-rumah desa di sana. Namun, Tonowari meyakinkan Jack bahwa dia telah memerintahkan para penduduk desa di sana untuk tidak memberitahu keberadaan Jack. Di sisi lain, Loak menemui Payakan dan menanyakan alasan kenapa Payakan diasingkan dari kawanannya. Payakan lalu membuka mulutnya dan membiarkan Loak masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa diketahui, ternyata Sirea dan yang lainnya mengamati Loak dari kejauhan. Di dalam tubuh Payakan, Loak menghubungkan dirinya dengan Payakan dan melihat memori ingatannya. Mengetahui fakta yang sebenarnya, Loak pun merasa sedih atas apa yang terjadi pada Payakan. Loak lalu kembali ke desa dan memberitahu hal ini kepada Tonowari. Namun sayangnya, Tonowari dan Ronald tetap kekeh bahwa apapun alasannya, Payakan adalah Tulkun pembunuh yang harus diasingkan. Di sisi lain, Miles dan para pemburu Tulkun mulai melakukan perburuan. Pertama-tama, mereka melemparkan bom sensor ekolokasi ke arah para Tulkun. Tujuannya adalah untuk memancing para Tulkun keluar ke permukaan. Kemudian, mereka menembakkan meriam suara untuk menjauhkan salah satu Tulkun dari kawanannya. Ternyata, Tulkun tersebut adalah Roa, saudari Tulkun Ronald. Setelah itu, tim penyelam mulai bergerak dan menembakkan kantong udara dengan tujuan untuk memaksanya tetap di permukaan. Kemudian, giliran Scoresby yang menembakkan tombak peledak yang mengenai dada Roa. Hingga akhirnya Roa pun tewas. Setelah itu, Scoresby dan Dr. Ian mulai mengambil enzim otaknya yang disebut cairan Amrita, di mana satu botol cairan Amrita memiliki nilai 80 juta dolar. Selain itu, cairan ini juga memiliki kandungan neuron yang sangat tinggi yang bisa dijadikan obat awet muda. Setelah berhasil mendapatkan cairan Amrita, mereka pun membuang Roa begitu saja. Tak lama kemudian, Ronald dan yang lainnya menemukan jasad Roa yang mengambang di lautan. Melihat saudari Tulkun dan anaknya telah mati, Ronald pun menangis histeris. Jack lalu menemukan alat pelacak di sirip Roa. Sesampainya di desa, para penduduk meluapkan amarahnya kepada Jack karena sudah menuntun para orang langit ke wilayah mereka. Jack lalu berusaha menenangkan mereka sambil menunjukkan alat pelacak yang ia temukan. Jack memberitahu mereka untuk menyuruh para Tulkun pergi sementara dari wilayah mereka karena jika ada Tulkun yang terkena alat pelacak tersebut, maka Tulkun itu akan mati. Mendengar itu, Loak pun segera pergi mencari Payakan. Neteyam dan yang lainnya lalu berusaha mengikuti Loak untuk membantunya. Ketika bertemu dengan Payakan, mereka menemukan kalau Payakan telah terkena alat pelacak. Loak dan yang lainnya pun berusaha melepaskan alat pelacak tersebut. Namun pada saat yang sama, kapal RDA pemburu muncul dari kejauhan. Neteyam lalu menghubungi ayahnya melalui radio dan memintanya untuk segera datang. Mengetahui itu, Jack lalu segera memberitahu Tonowari dan Ronald. Kemudian, semua prajurit Metkayina bersiap-siap dan berangkat untuk bertempur melawan para pemburu. Setelah berhasil melepaskan alat pelacak, Loak dan yang lainnya segera terjun ke laut untuk bersembunyi. Namun, Miles yang mengetahui keberadaan mereka segera mengirim mesin penyelam berbentuk kepiting untuk menangkap mereka. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Loak, Sirea, dan Tuk tertangkap. Ketika Miles menyandera mereka, Jack, Tonowari, dan pasukannya pun tiba di TKP.
Miles lalu menghubungi Jack melalui radio. Dia berkata bahwa Jack harus datang sendirian ke kapalnya jika ingin anak-anak selamat. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Jack pun menuruti perintah Miles. Sementara itu, Payakan yang melihat Loak disandera di atas kapal, dia pun menjadi marah dan mengamuk menyerang kapal pemburu. Melihat ada kesempatan, Jack, Tonowari, dan para Metkayina lalu menuju ke kapal bersama-sama dan terjadilah pertempuran. Di sisi lain, Kiri, Aonung, dan teman-temannya sedang dikejar-kejar oleh mesin kepiting. Kiri lalu menghubungkan dirinya dengan anemon laut dan mengendalikannya untuk menghancurkan mesin kepiting tersebut. Di dalam kapal, Spider memberontak dan sengaja menjalankan kapal tersebut hingga menabrak karang dan mengalami kebocoran. Sementara itu, Scoresby berusaha menangkap Payakan dengan menggunakan tali pengikat. Namun sayangnya, usahanya nggak berhasil. Payakan yang cerdik akhirnya berhasil menyerang balik kapal Scoresby hingga membuatnya tewas. Di tengah kekacauan, Neteyam naik ke atas kapal untuk membebaskan Sirea, Tuk, dan Loak. Setelah itu, Loak mengajak Neteyam untuk membebaskan Spider. Sedangkan Kiri yang mencoba kabur malah tertangkap kembali oleh Miles. Melihat Kiri ditangkap, Tuk pun mengajak Sirea untuk menyelamatkan Kiri. Namun, saat mereka akan membebaskan Kiri, Sirea tiba-tiba diserang oleh Miles hingga terjatuh. Sementara Tuk kembali tertangkap. Di sisi lain, Neteyam dan Loak menyerang beberapa prajurit RDA dengan menggunakan senapan. Melihat kedua saudaranya, Spider pun langsung ikut bergabung dengan mereka. Meskipun mereka berhasil lolos, namun Neteyam tertembak di bagian dadanya. Mereka pun langsung membawa Neteyam ke atas bebatuan, di mana di sana sudah ada Jack dan Neytiri. Namun sayangnya, Neteyam akhirnya meninggal, yang membuat Jack dan Neytiri sangat sedih. Ketika mereka sedang berduka atas meninggalnya Neteyam, Miles menghubungi Jack untuk datang menemuinya karena ia sudah menyandera Kiri dan Tuk. Dengan arahan dari Spider, Jack dan Neytiri pun berangkat untuk menghadapi Miles. Sesampainya di kapal, Jack melemparkan bom untuk menenggelamkan kapal. Sedangkan Neytiri membantai para prajurit RDA sebagai balas dendam atas kematian putranya. Jack lalu pergi menemui anaknya, namun di sana hanya ada Tuk saja. Miles tiba-tiba muncul dari belakang sambil menyandera Kiri. Melihat itu, Neytiri pun menodongkan pisaunya ke arah Spider. Awalnya, Miles tak peduli dan merasa nggak ada hubungannya dengan Spider. Namun, saat Neytiri akan menikam dada Spider, tiba-tiba Miles berubah pikiran dan akhirnya melepaskan Kiri. Hal ini menandakan kalau ingatan Miles masih sayang dengan anaknya. Ketika Jack dan Neytiri akan pergi, Miles mengancam akan datang di lain waktu untuk menghabisi semua keluarga Jack. Jack yang sangat marah, lalu dia pun bertarung melawan Miles. Ketika mereka bertarung di dalam air, Miles hampir mengalahkan Jack dengan mengunci kepala Jack menggunakan kedua kakinya. Namun untungnya, Jack berhasil terlepas dan balik mengunci leher Miles sampai tak sadarkan diri. Sementara itu, Neytiri dan Tuk terpisah dengan Kiri dan Spider. Setelah mereka berhasil keluar dari kapal yang akan tenggelam, Loak, Kiri, dan Spider kembali ke dalam kapal untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Mereka kemudian berpencar, di mana Loak berhasil menemukan Jack, sedangkan Spider malah menemukan Miles. Spider pun terpaksa membawa Miles ke permukaan. Sementara itu, Kiri menggunakan kawanan ikan yang bisa menyala untuk menemukan Neytiri dan Tuk.
Setelah bertemu, Kiri membawa mereka keluar, begitu pula dengan Loak yang menggunakan payakan untuk membawa ayahnya ke permukaan. Sesampainya Spider di daratan, ia menolak ikut bersama Miles dan lebih memilih kembali bergabung dengan keluarga Jack. Di hari berikutnya, Jack dan keluarganya kemudian melakukan upacara pemakaman Neteyam menurut adat Metkayina. Mereka lalu membaringkan tubuh Neteyam di bawah pohon jiwa di teluk leluhur. Jack dan Neytiri pun menghubungkan dirinya pada pohon jiwa dan melihat Neteyam melalui ingatan mereka. Keesokan harinya, Jack berpamitan kepada Tonowari dan Ronald karena ingin meninggalkan desa Awa Atlu. Namun bagaimanapun juga, Tonowari menganggap Jack dan keluarganya sebagai anggota klan Metkayina. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Avatar 2 The Way of Water ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.